Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan secara lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu Guru Supri. Untuk mengawali pagi hari ini, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Tanah Air dahulu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal lama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri yang ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang, karena aku tak kulupakan engkau, ku banggakan. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Ya, politik luar negeri di era globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi atau interaksi suatu negara dengan negara lainnya yang bertahap di antara entitas atau individu yang berbeda di seluruh dunia. Pengaruh globalisasi dalam politik luar negeri Indonesia itu dibagi menjadi 3 bidang. Bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang teknologi. Apa sih bidang ekonomi itu? Apa perubahan globalisasi dalam bidang ekonomi? Yang tahu nggak? Apa globalisasi ini setiap negara akan lebih bebas melakukan perdagangan untuk meningkatkan perekonomian ya. Bisa berdagangan antar 2 negara atau lebih kayak suatu membentuk kesepakatan bersama untuk perdagangan. Misalnya kayak ASEAN atau AFTA gitu, pasar bebas ASEAN. Terus perubahannya apa aja sih dalam perubahan ekonomi dalam globalisasi ini? Dalam globalisasi itu apa aja sih? Kayak contohnya sekarang membeli barang lebih simpel menggunakan kartu kredit ataupun rekening bank. Terus kayak contohnya juga melaksanakan jual beli secara daring, kayak contohnya itu kayak TikTok Shop, Shopee gitu kan. Sekarang lebih simpel. Membayar barang juga dapat berubah jadi kayak membayar barang tuh sekarang bisa menggunakan dompet digital kayak Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Terus kegiatan ekspor impor juga dari satu negara ke negara yang lain lebih mudah sekarang. Adanya kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara dunia. Terus ada juga kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi, kayak adanya kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara lain di dunia. Adanya kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional, yang memberi keuntungan juga untuk
satu negara dengan negara lainnya. Terus produk-produk luar negeri juga banyak yang masuk ke pasar dalam negeri. Banyak juga kan produk-produk luar negeri yang kita pakai. Contohnya Louis Vuitton. Yang tahu kan? Hermes. Terus produk-produk luar yang kalian kenal. Globalisasi itu salah satunya adalah masyarakat semakin maju. Karena teknologi dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat kita. Karena adanya globalisasi, perkembangan teknologi semakin meluas hingga menjangkau seluruh dunia. Misalnya motor, mobil, gawai, laptop, dan lain sebagainya. Telepon genggam juga sudah lebih mudah ditemukan dimanapun itu kan. Dampak positif yang kedua itu semangat kerja di negara kita ini meningkat. Kenapa meningkat? Globalisasi itu menyebabkan persaingan akan semakin lebih cepat. Kita harus terus berjuang untuk dapat sejajar bahkan mendahului negara lain kalau bisa, sehingga akan menjadi negara yang paling maju, sehingga masyarakatnya lebih baik dari kelas bawah ataupun kelas yang agak menengah ke bawah, ataupun harus terus berjuang untuk terus bertahan hidup di era globalisasi ini. Nah, persaingan tersebut harus dihadapi dengan semangat belajar yang tinggi. Hal ini disebabkan nantinya persaingan tidak hanya berasal dari negara sendiri, tetapi juga dari negara-negara lain. Kita bersaing. Nah, kita juga tidak dapat hanya berpangkuan tangan menunggu nasib yang datang. Kalau nasibnya bagus, kalau enggak, kita harus benar-benar berusaha. Gimana caranya? Rezeki itu kita yang jemput, kita yang cari. Jadi kita juga harus benar-benar berusaha juga. Jangan kita nunggu orang. Kalau kita nunggu orang terus, itu akan kita yang akan kalah sendiri. Terus perubahan era globalisasi, perubahan positif di era globalisasi yang ketiga adalah pasar semakin luas. Pasar dalam hal ekonomi, dampak globalisasi memberikan kemudahan pasar online ataupun pasar luar negeri. Dalam perjalanan produksi, perubahan pertukaran budaya yang masuk di negara kita. Sekarang tuh kebudayaan asing lebih mudah, kayak contohnya bridal shower, terus gender reveal, itu nggak ada di negara kita. Itu perubahan positifnya ya. Nah, serta ada nih perubahan positif globalisasi yang kelima, yaitu ruang sosial semakin terbuka. Apa sih yang dimaksud ruang sosial semakin terbuka? Teknologi memberikan kemudahan bagi manusia, termasuk dalam hal terhubungan. Dengan itu, globalisasi juga memiliki dampak negatif dalam politik luar negeri kita ini. Satu, membanjirnya produksi impor. Produksi impor itu di era globalisasi, perdagangan antar negara ini menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk luar negeri yang masuk dalam negeri. Nah, mulai dari berbagai barang elektronik, motor, dan barang lainnya adalah milik perusahaan luar negeri. Nah, jumlah produksi Indonesia menjadi potensi sebagai sasaran pasar bilang luar negeri, ditambah lagi di era globalisasi ini menjadi hambatan. Produk perdagangan antar negara menjadi semakin terbatas. Jadi harga barang-barang menjadi lebih murah. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri semakin tersisih. Pengaruh negatif dalam era globalisasi yang kedua adalah menyempitnya lapangan kerja. Globalisasi menyebabkan persaingan di dunia kerja semakin meningkat. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing yang mudah masuk ke dalam negeri. Tenaga kerja tersebut merupakan tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan,
Hal tersebut mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga dalam negeri. Kayak tentunya hal ini menjadikan pesaing kerja semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri, mereka juga harus memperhitungkan masuknya tenaga kerja asing. Tipe keempat itu adalah nilai-nilai sosial sudah mundur. Nilai-nilai sosial sudah mulai mundur. Budaya-budaya dari luar negeri dengan mudahnya masuk ke dalam Indonesia. Dalam hal ini menyebabkan masyarakat meniru budaya-budaya tersebut sehingga menyebabkan ketidakpedulian kepada sesama dan atau memudahkan kepekaan atau memudahkan kepekaan. Nah, nilai kebersamaan atau gotong royong ini dalam musyawarah sudah mulai menghilang. Orang sibuk bekerja setiap harinya. Terus sehingga kurangnya kepedulian lingkungan sekitar masyarakat yang hidup dan dalam gotong royong ini sudah memudar. Kemudian beralih masyarakat yang hanya mementingkan tsunami kemarin tsunami di Palu kemarin itu juga termasuk kerusakan lingkungan akibat banyak pembangunan proyek, pabrik segala macam. Terus kayak kerusakan alam juga dirasakan oleh pemilik modal, tetapi masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan daerah industri atau daerah-daerah lain berdampak krisis iklim lainnya. Kayak sekarang banyak polusi dari kendaraan, bermotor ataupun bermobil, polusinya banyak banget. Itu salah satunya. Kita sekarang membahas politiknya. Politik luar negeri itu apa sih? Politik luar negeri adalah sebuah kebijakan atau sikap dalam pemerintahan Republik Indonesia yang diambil untuk melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjektif hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah nasional guna mencapai tujuan nasional. Nah, dalam politik luar negeri negara Indonesia ini memiliki dasar pelaksanaan. Terdapat 2 dasar pelaksanaan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan sosial, dan yang kedua Undang-Undang Dasar dan amandemennya. Indonesia ini, di dalam bangsa Indonesia ini, kita politik negara bangsa Indonesia ini menganut politik bebas aktif. Ada yang tahu nggak politik bebas aktif itu apa? Politik bebas aktif itu mengacu pada pendekatan diplomatik yang mendorong untuk menjaga konsultan atau keadilan atau kebebasan dan kepentingan nasional, tetap menjalani kerjasama antar negara berbagai negara tanpa mengambil sikap yang ekstrim ataupun mengikuti salah satu diplomatik blok kekuatan. Ditanyakan, kalian isi lembar kerja yang ibu sudah bagikan, lalu presentasikan di tempat kalian masing-masing. Perwakilan 1 orang aja untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, mengapa politik luar negeri sangat penting bagi negara? Hal ini karena tujuan utama politik luar negeri adalah untuk memenuhi kepentingan negara yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tingkat dalam negeri. Soal kedua, bagaimana politik luar negeri yang dilakukan oleh negara Indonesia? Politik luar negeri di dalam negara Indonesia ini
menganut sebuah Oke, prinsip presentasinya terima kasih untuk bagian bagikan berkelompok. untuk kepentingan nasional. Nanti Ibu Politik luar negeri kumpulkan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipasif. Tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luas dalam pendekatan. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar utama kebijakan luar negeri Indonesia? Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Presentasinya terima Terima kasih kasih, itulah untuk hasil bagian kerja berkelompok. kami. Nanti Ibu Assalamualaikum kumpulkan warahmatullahi di benar. wabarakatuh. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dulu. Oke, selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.